Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuruna ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah mantang geberi sehat badan dan sehat pikiran, sehingga mantang deh tadinga panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada menalu saudara-saudara getanyo yang sehat-sehat badan tapi pikiran tidak sehat, ternyata ketika dipanggil oleh panggilan Allah, bukan ke masjid dia langkah, tapi ke tempat yang lain. Begitu pula berapa banyak orang-orang yang sehat-sehat pikiran, yang sehat badan, tetapi tidak sehat pikiran. Atau sebaliknya, yang sehat pikiran, tetapi tidak sehat badan, masih berbaring di rumah sakit. Alhamdulillah, kita berada pada barisan orang-orang yang selalu mengingat dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berselawat kepada beliau, yang bukan saja ingin menjadi umat Muhammad, tetapi pada hari kiamat yang sangat panas, matahari yang sejengkal dengan kepala kita ingin mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain kena pilih dro neken bak kamu nafsi, yang nak sayang bak watenyan janjungan alam Muhammad Nabi. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah subuh, calon-calon penghuni syurga insya-Allah. Adapun judul khutbah getanya bak uro yang berbahagianyo, bak subuh yang berbahagianyo adalah obat hati. Dalam Al-Quran secara bahasa Arab disebutkan bahawa qalbun salim. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang saya hormati, pengurus masjid, kemudian para jamaah istimewa kepada Radio Anita yang menyiarkan langsung tausiah pejuang-pejuang subuh yang sangat berbahagia. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, obat hati secara judul sangat singkat, tetapi secara makna yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bak sabah uro hanali manfaat ane yang nak bak kata, hanali manfaat harta yang nak bak kata, kecuali yang bermanfaat adalah man atallah biqalbin salim. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bahagia, dengan hati yang beriman, dengan hati yang penuh amal-amal ketika diberikan kesempatan di dunia. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuruna ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada badan bentuk tubuh kamu, apakah gemuk atau tidak. Kemudian Allah tidak memandang ila suwarikum, kepada wajahmu apakah cantik atau tidak. Tapi yang Allah pandang adalah biqalbin salim, yaitu dengan a'malikum, adalah hati kamu dan amal kamu. Walaki yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang adalah hatimu
dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membagi hati manusia ke dalam 3 perkara. Yang pertama, ada manusia yang hatinya mati. Nah, manusia yang ate ka mati, nyan tata tai semayang hali semayang. Dalam Al-Quran, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan ataupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Hati mati. Menyopadi kamatin ya buh pupuk hana mapan. Niat somprot pakai halimang boh teng tamah sipluk mati hana mapan. Ate yang kamati sawaun alaihim. Dalam ayat yang lain Allah lupa ingat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Khatamallah, ne kunci ate awanyan oleh Allah Subhanahu wa taala, ne kunci gulunyung ketika didengar azan benci, padahal orang beriman ne pegah li Nabi. Orang beriman ketika ditamang dalam masjid ibarat engkut tacok tati langi. Hana engkut yang hana galak tacok tati langi, kecuali engkut masin yang kamate hana li jawang. Orang beriman ketika ditamang dalam masjid aman, damai, tentram. Dak mujud baik ketebit-tebit. Tengah neduk ne iktikaf, ne dengar tausiah, ne dengar nasihat supaya kita yang sehat wal afiat. Jadi nyong wa ala absarihim, Allah ne gunci mata. Nah, orang ketika dibaca Al-Quran di kalan sika sakit mata, sika tingut dan sebagainya, digoda dengan godaan-godaan, ne kunci mata, tidak mau melihat kebenaran. Ghisyawatu walahum azabun azim, tunggu azab Allah yang sangat pedih. Azab Allah mio di kalian barukan tsunami di Aceh, barusan di Jakarta. Situ yang raya tanda kiamat. Nabi Muhammad menan sabda, tanda yang kefun Nabi ni pegah rata daerah di AI raya. Tanda kedua menang sit bago rata jet nanggro takalan gumpah. Nyo hadirin yang berbahagia, 10 buah tanda ni cerita oleh Nabi. Ketika ni cok semayang siro orang yang kabungkuk, maka ni kalian ni tanya bak malaikat Jibril, ya Jibril nyanso, itulah perumpamaan dunia, dunia nyandung orang katuha kabungkuk wate ge Isra Mi'raj ni cok semayang. Maka hamba Allah, kaum mak dan kaum ayah jamaah subuh yang berbahagia, ne bayangkan orangnya orang Tuhannya yang kabungkuknya nikna kabungkuk. Maka hamba Allah beruntung orang-orang yang selalu berada dalam jamaah, terutama semayang subuh. Begitu banyak pahala. Ne pegah li Nabi si berangkaso yang salat subuh berjamaah, pahalanya semalam sentuh berkelam ta'i nenit ne pahala ibadah. Maka ne keli Imam Syafi'i pakan hana ta baca kunut bak wate lihu, pakan hana ta baca kunut bak wate subuh, bak wate asa. Jawaban Imam Syafi'i na dalam ayat, innal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuhmu disaksikan oleh 2 malaikat. Bak bengah salat subuh na getren malaikat. Antara malaikat malam dengan malaikat siang tren bak wate salat subuh. Maka ne pegah le Imam Syafi'i, begitu nikmat ta baca kunut subuh bak wate nyang, pakan disaksikan le malaikat. Nyo hadirin yang berbahagia, maka semayang subuh. Nyo mungkin gerakan-gerakan pejuang subuh yang dilaksanakan di masjid besar pesanan sudah dilakukan di masjid lain. Bangah barusan bengah hameh lontuan berada semayang subuh dengan jamaah di Masjid Kota Blang juga sudah mulai menggerakkan. Maka hamba Allah yang berbahagia, mari yang pertama hati yang mati. Yang kedua, dipegah oleh ulama, hati manusia yang sakit. Menyabutoi bunuh yang pertama mati hana jarang.
tamlake bek mati. Yang kedua, hati yang sakit. Ne pegah le ulama na manusia hati yang sakit payah tapubat. Maka jena tadi obat hati ada 5 perkara. Urang syik kita zaman kepingat hati-hati ya. Tajak berangkah hojit tapi hati-hati, begitu penting hati. Maka hamba Allah menyatakan manusia jena punya sakit badan, hansip umang tapu blogli pakan tak mubat, begitu penting sehat badan. Nah penyakit yang sip dengan bodrek. Nah penyakit yang harus operasi, hansip dengan bodrek, operasi. Begitu pula hati yang sakitnya. Nah penyakit yang sakit hatinya, hati yang sakit tapu ubat sip dengan Astaghfirullahalazim. Ya Allah, lelaki ampun bakro ni ya Allah. Nah penyakit manusianya yang payah tak operasi. Buka Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Operasi. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan seperti taubatnya nasuha. Payah operasi, hansip dengan astaghfirullah. Maka hamba Allah yang berbahagia punya penyakit badan tapu belau lampu, penyakit badan tapu belau umang hansip di Indonesia tajak Malaysia. Tak bayangkan hatinya yang sakit hana tapu ubat. Jangankan di dunia bahaya sampai tahu ba Allah akhirat. Karena hati hana sehat. Maka mari kita kalian obat hati. Ada 5 perkara. Sehingga anda pegah oleh ulama yang kelih menyokalih obat dalam ayat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, dalam hati awaknya letak penyakit, fazadahumullahu marada, Allah akan ditambah penyakit ketika hana tempo ubat. Maka mari kena ubat. Semoga ni pegah oleh ulama hati yang kelih menjadi hati yang sehat. Menyuka tingkat kelih ke sehat, nihai panggilan Allah dengan sangat mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang sehat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu yang dengan penuh kenikmatan dan keridaan. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh-saleh. Hamba Allah yang saleh nyo kenyo tanya. Hamba yang saleh dari lampuh raya ke bedah kena kat semayang, pakan dari melasah tung gurai getanyo. Karena getanyo di sini bermacam. Oh wate tak baca doa ditno tulhe bosaf insya-Allah Allah ngekabul. Lagi semayang manyet menyona 40 ne perah le Imam Syafi'i insya-Allah. Maka dari jiuh jamaah jino keli hanya di kedai matang. Maka male getanyo ketika berada di kedai matang wate guhui hayya 'alas salat. Mari kita salat. Nyan hei Allah gebohnan dengan muazin urang-urang yang hei wate salat. Menyawate subuh ni malam. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Le urang hai tem bedah. Ne kalang di pidi daya geyok-yok ke dah. Poh padu, poh 5 kurang 15. Geyok-yok masjid li Allah karena hai tem bedah, hai tem apa so. Uranyo kalau yang masjid yang kalau kita sembahyang gepugo kero gepo 5 kurimang dah leblah boh masjid. Maka hamba Allah yang berbahagia, mari dengan obat hati orang yang tak ubat hati-hati tak melake ba Allah beritim hati kita yang ojak masjid, beritim gabung dengan orang yang saleh. Nabi gukli ke doa, Allahumma alhaiqana minas salihin. Ya Allah, ni gabung kamu dengan orang yang saleh. Gukli Nabi. Ya Allah, ni gabung kamu dengan orang yang tenjak pada jamaah.
Ya Allah, ni gabung kamu dengan orang yang tem tuntut ilmu medron, ya Allah. Geklik ge melake, ya Allah ni gabung. Karena wate gehoi untuk hati yang sehat, salah sabuh. Ya Allah, gegabung dengan orang-orang yang soleh. Hadirin hamba Allah, dah teman obat hati. Yang pertama untuk tapubat hati yang kuto, yang berpenyakit, yang pertama anda pegah adalah baca Al-Quran dan maknanya. Nyan Al-Quran yang kamu pedu, mari kita nyok. Awal itu tak baca, kadang-kadang tajuk. Patut hati kita nyok supaya sehat. Nekun li sahabat, dia pegah li Nabi, wahai hambalun, wahai sahabat, muliakan wali-wali Allah atas rung donyanya. Ditanya li sahabat, ya Rasulullah, Allah na wali gata rung donyanya. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran adalah itulah wali-wali Allah di atas dunia ini. Nyan gekul li Nabi bak sahabat. Maka mulia li kata orang baca Al-Quran, karena Al-Quran bak urut kiamat ia petingah ibi syafaat. Menurut riwayat bak akhir zaman, ketika diklik manusia ia baca hanali tulisan ke akhir zaman. Maka segolong hanali tulisan yang kamu peduk-peduk awal saja, insya-Allah tak temui baca. Nyo hadirin yang berbahagia, ke anak kita tanya, mari kita ajarkan baca Al-Quran. Hana sah semayang mi hanjut tabut, wajib jut bet Al-Quran. Hana payah kari sari, tapi betul tak baca, tajwid betul. Di antara lain hotel tak baca rukun semayang Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang maknanya hanya kepada Allah kami mohon menyembah dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Nyolah kira rezeki bela, ternyata sembah Allah betul. Iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah dulu baru minta kepada Allah. Maka hamba Allah yang berbahagia, mari kita yang pertama baca Al-Quran. Ajarkan kepada anak. Nyo nasabah konsep yang lu ajarkan, lu rasa ilung mandum kita yang anak, yang hana anak nak cucu. Ni pegah li Nabi, put anggota badan yang perlu dicium oleh orang tua setiap hari. Nyan konsep mari. Put anggota badan yang sehari-hari yang selalu dicium oleh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, orang tua mencium anaknya setiap hari di ubun-ubunnya. Sambil itu kebahagiaan orang tua, kebanggaan kita nyawat takalan anak, sambil tamu doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, nabi ke kamu anak yang saleh. Munyo anak nyan inang wate tamat tagusuk ba ubun-ubun, Rabbi habli minas salihin, ya Allah neberi ke kamu anak yang salihah. Nyo doa yang pertama, cium di ubun-ubun. Yang kedua, cium di dahi, merupakan kasih sayang neperah li Nabi. Rasulullah selalu mencium Fatimah. Maka cium anak kita ketika kita mengucapkan Masya Allah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, cium anakmu di pipi kiri dan kanan. Pipi kiri kanan. Kemudian yang keempat, cium anakmu di tangan. Ketika kita mau cium pipi kiri dan kanan, Masya Allah. Awak tamat jaro anak? Tamat jaro tak intat pendidikan, tajak tajuk buat TPA, bek lu putun perungju. Anak salam ayah. Putakan barakallah, ya Allah nabi keberkatan kepada anak kamu. Wate ta putun bahonda olian ye lon tengku hana lo antai kedro long yang jak kedro dengan tangan wate rumah ayah lo lonjak ayah barakallah. Menansit Al-Quran tak baca malam Jumat, si berangkaso yang baca Yasin bak malam Jumat agama jadi kuat. Walalu tak baca Yasin tajak ba oleh anak, Rabbi habli minas salihin, ya Allah gabung kamu dengan orang-orang yang saleh, nabi ke kamu anak yang saleh. Karena baurau kiamat na anak yang dalam ayah dalam syurga ipu tinggal ayah, ya Allah hana ade, ya Allah masa urang cilun dia pertama dalam syurga, ilung dalam neraka. Gecok li malaikat ke petingah. Nyo anak kata nyo,
Watai dunia hanai semayang na tayu hana lu urusan gera lu. Maka penting mari ajak saudara dan kawan-kawan kita. Olian anaknya hana neubut hana aja karena urusan rol. Maka hana pantas gata tamang dalam syurga, tebit dengan anak gata tamang dalam neraka. Buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dan anak yang ke ayah dalam neraka diklik ketika Allah nu pertamang dalam syurga. Ya Allah, halun tamang ketika ayah lun mantang dalam neraka. Ya Allah, diklik anak soleh. Ya Allah, halun tamang ketika ayah lun mantang dalam neraka. Ya Allah, diklik sabi-sabi anak yang soleh. Wahai malaikat, tiap kalian ayah dalam neraka. Ya cok petingah dengan anak yang saleh. Doa anak yang saleh. Pertama dalam syurga dengan anak yang saleh. Alhamdulillah. Maka kita yang mandum na anak. Maka mari konsep Rasulullah yang pertama cium di ubun-ubun, yang kedua cium di dahi, yang ketiga kedua pipi anak kita yang kelih ciumlah di tangan. Anak wate tingkat pendidikan terus batengku cium tangan. Barakallah ya Allah, neberi berkat anak leung nyu hadirin. Maka konsep yang pertama bunuh obat hati baca Al-Quran. Yang kedua obat hati berkawan dengan orang-orang yang saleh. Nya bunuh Nabi ni berdoa, gabungkan kami dengan orang yang saleh. Tamengan dengan si palih harta habis ditanyo malih. Orang cik kepingat. Maka ni kalian anak-anak muda zaman watai susah gelisah. Hoi jak bat tengku. Tengku long orangnya ketak susah long tengku. Anak muda ijak bat tengku. Ijak bat ulama. Ipegah tengku long kok susah orangnya. Apa kejawab? Gegusuk bat oleh anak muda. Wahai anak mertua, wasta'inu bisabri wassalah. Jadilah penolongmu sabar dan salat. Innaha lakabiratun, sesungguhnya itu berat. Illa alal khashiin, kecuali urang-urang yang khusyuk. Yang lagi tak budak subuh 2 rakaat tapi begitu berat. Illa alal khashiin, kecuali urang-urang yang khusyuk. Yang lagi yang kata dengan Allah nyan susah gemyohan sempat bersembahyang subuh berjamaah. Susah gemyohana 2 rakaat sembahyang le azan sunat fajar. Artinya fahala dunia dan segala isinya. Gekli menyohan sempat bersemayang sunat subuh. Bahkan begitu besar fahala gebili Allah. Maka hamba Allah yang berbahagia berkawan dengan orang yang soleh, menyota mengon ngon mari ta mengon yang itim tarik getanyo dalam syurga. Bek sagai tayu mengon anak getanyo yang anak getanyo di mengon itarik dalam neraka. Orangnya ibi nyempat kapajuh suka mangat. Singa nyempat kapajuh suka mangat. Leh kul euro nyoy mang tu ribe nyo napen. Ieu anak urang kaya. Olian lusa nyo 100 ribe. Nyan menyoka tanya masa Nabi gelarang pakot. Yang pertama ini poh ya hana jadi. Yang kedua ini mezina hana jadi. Yang kelih mabuk dengan minuman keras, ternyata yang 2 boh hana jadeh bunuh jadeh ipubut karena hana liakai. Maka otak daripada hana akai adalah makanan paduk nali, makanan yang jeroh yang kehnyan poh dum manusia. Letat urang rusak badan gara-gara racun narkotika. Nepegah li Nabi hana agama bagi urang yang hana akai. Karena jangankan agama, urang syik hana ituri. Masya Allah. Maka mari generasi muda Islam, remaja-remaja masjid, maka mari kena pejuang subuh yang berbahagia. Tarik saudara-saudara getanyo, generasi-generasi muda yang ba'ura kiamat 7 boh golongan yang hana perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang diantara lain adalah pemuda-pemuda yang muta'allaquf bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maka obat hati yang kedua berkawan dengan orang yang soleh. Yang kelih salat tahajud. Salat tahajud nyo adalah amalan-amalan orang-orang yang soleh. Nyo salat tahajud. Maka Nabi hantam pernah ketinggai salat tahajud. 7 boh amalan Nabi yang hantam pernah Nabi tinggal.
Yang pertama, salat tahajud. Walaupun kedih perakaat. Yang kedua, salat duha. Ketika orang lain duduk buat kedai kopi tamang dalam masjid, salat duha, Nabi hantam pernah ketinggai walaupun 4 rakaat. Bak watinya tamu doa, ya Allah, jika rezeki dari langit nu putun, jika rezeki dalam tanah nu putimo, jika yang jiuh nu putu, jika yang kata nu mudah ya Allah, jika yang ni nu perlu, jika yang harum nu pesuci ya Allah. Inna duha duhauka Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana haram fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika Allahumma ataina min ibadika salihin. Ba ujung ayatnya doanya selalu juga ya Allah berikan kami kepada golongan orang-orang yang saleh. Nah kan. Jadinya semayang tahajud. Yang kelih, Nabi hantam pernah ketinggal semayang berjamaah. Nabi hantam pernah tinggal salat berjamaah. Yang keput, Nabi hantam pernah tinggal berwudu. Badan sabi dalam berwudu. Hana dia semayang, semayang ya cok lo. Kemudian Nabi hantam pernah tinggal bersedekah. Nyo, sehingga bate sebuah lu sebuah ke sahabat. So yang kalian sedekah orangnya, lun ya Rasul. Rupanya kerja masjid awai caleng 2,000 walau 5,000. Lun ya Rasulullah kali menolak caleng. Alhamdulillah. Menolak 70 lebih bala gara-gara sedekah. Nomor ke-70 hang kena penyakit supak. Bayangkan nomor 1 le. Nyo hadirin sedekah. Kemudian Nabi hantam pernah tinggal daripada berzikir kepada Allah. Zikir macam-macam. Nah yang afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, semulia-mulia zikir, seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Ketika hati mandang kuto sertuh ge tapi mioka sehat hati sirbege mangat. Pakon si berangkaso sempat wate getarik jawang sempat dia baca la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga dengan kalimah la ilaha illallah. Nyo zikir kepada Allah. Maka hamba Allah yang berbahagia tidak orang inang gekli gejak Rasulullah menyata pegah jino gebudah idih kaya cerit idih ulai jalan genyang tapak gejak watanya hana sapuna gekli ikut Nabi po gekli ya Rasulullah ilong lonjak wajih napeng igop napeng la lampu ilong saputan urang gasin ya Rasulullah gekli orang inangnya orang inang badui ya Rasulullah. Ilong cukup ingin pahala haji yang gejak oleh orang kaya nyan benar baklong ya Rasulullah. Yang lo lakukan ya Rasulullah gekli. Sehingga Nabi ni berkata, wahai orang inang, apabila kata ingin pahala haji yang nak bak orang kaya benar ke pulau lampuh na pen gejak igata bek susah-susah. Apabila kata ingin pahala haji benar bek tua le semayang 5 waktu subhanallah lepluh lega. Kemudian Allah alhamdulillah lepluh lega, kemudian Allahu akbar lepluh lega. Genap si kurung pluh si kurung. Getuk dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah genap 100. Menyonyo kata pubut ahli semayang wate 5 wate sabi-sabi insya-Allah haji yang na ba urang kaya nyan ubina pahala na bagata alhamdulillah garang urinang tuha guo kedih ukaya cerit nyotakeun jino. Pakon nyandung pahala zikir. Maka hamba Allah yang berbahagia menyogadan kita jadi kuat. Ni kalian urun jamun. Saya sakit, hana ilia ge bawa rumah sakit. Ge baca Quran dia ge mahajat le ya Allah mia pulih ane long baca Yasin. Olian wate ane wate perumah ka hamil hana ge pegah walaupun pegah higop ane umhai 2 juta ilung tetap baca Quran. Yasin ketika kalimat mubin tujuh ke ya Allah neberi urinang long wate lahir bersempurna bercepat bekna payah bawa rumah sakit operasi insyaallah. Olian alam nasyrah laka ayatnya dibaca berulang-ulang insyaallah obatnya kelimang baru ke bawa rumah sakit. Maka diharap jarang urang sakit kalian pakan sepi rumah sakit mia bertanya hanapat babat terah pijut hana ruang urangnya babat terah pijut. Tapi urang jamun gemahajat sembahyang sunat 8 rakaat ge puasa sunat pakan gemahajat supaya Allah memberikan. Apabila anak banyak sakit Nabi pernah baca surah Al-Fatihah puluh ke kemudian ge usap ba anak banyak alhamdulillah.
Makanya hadirin yang berbahagia, mari kita kembali kepada hal-hal yang Islam yang sangat diharapkan oleh Allah ketika anak kita menjadi anak yang soleh, ketika kita menjadi kekuatan yang diberikan oleh Allah. Maka yang selanjutnya obat hati adalah berpuasa. Sering-sering berpuasa. Menyuhana bud kadang-kadang hana makanan di rumah, baik bengih ke rumah, tapi cok puasa je. Senin Kamis urus Senin puasa. Pakan kita yang li sahabat galak tak Nabi ni puasa urus Senin karena urus Senin urus lahilung. Maka salah sabuh Nabi ni peringati Maulid dengan berpuasa. Ditanya orang yang nak harta, anak yatim, fakir miskin, mari kita beribadah dengan harta yang nak bertanya. Kemudian ditanya pakan Rasulullah senang ni puasa urus Kamis karena urus Hamih urus yang ten malaikat dia cok amal. Cukup senang Rasul ketika sedang puasa teruk malaikat kecok amal peik ulangit. Maka hadirin yang berbahagia, puasa obat hati. Maka yang selanjutnya Nabi hantar pernah semayang hana bak badan. Asaikah hana semayang dia tung semayang. Selalu badan suci, selalu badan dalam suci karena semayang hantar pernah bak badan tinggal. Menansit nebedah dari rumah nejak holain tung semayang. Malam segala tung semayang. Insya-Allah katanya selalu melaksanakan amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh Nabi. Mudah-mudahan bak bengah yang berbahagianya, mari katanya ubat hati yang hati katanya manteng sakit. Menyoka mati hanali cara, tapi menyo manteng sakit. Mari katanya ubat, mari katanya laksanakan 4-5. Yang pertama baca Quran, yang kedua salat malam, yang ketiga berpuasa, yang keempat berkawan dengan orang yang saleh, yang kelima iaitu selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pertemuan bak bengah yang berbahagianya, mari dakwah katanya, tak ajak saudara-saudara katanya. Paling kurang hai singgah tajak subuh, pakai kut ge ceramah. Menansit cukup mengatas sembahyang. Pakai idro ni hanam pasti karena dakwahnya kan hanya atas mimbar. Ketika anak rumah tak beda tajak bak subuh, alhamdulillah dakwah. Yang paling berat yang ke keluarga katanya. Rumah mari ya Allah beri kepada kamu isteri yang salihah. Ni baca Yasin, ni baca surah Al-Kahfi, ni cium bak ulai urinang ya Allah, tengah malam ni klik nurul mata. Nabi bermerempak ya Allah, isteri long dalam syurga lagi dunia ya Allah. Nyan tak melaki isteri yang salihah. Walau kedih bidadari gegantung oleh Allah dengan bidadari yang na sajan katanya selama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Akhir ayat sun ingat li gata yang ya intat gata singgah wate meninggal nal heboh ngan gata. Yang pertama ahluhu keluarga, sanak saudara ya intat isteri yang gede cintai ternyata haitem pengon oleh jian diwo. Kemudian anak kacau bangkung han lontem bapak beklam ba meninggal ternyata diwo kembali ngan paling god ngan ternyata paling tigai di dalam kuburan karena sayang ngan balkon sayang tengku imum siro olian diwo. Yang kedua yang nasajan adalah maluhu harta ya intat peik mata putih ternyata dia meninggal gekel di tengku imum takalan yang beli di padupna ngak tak bayu papen kurunda nekalan yang beli di padupna ngak tak bayu ijagafat tersit urang malam minta pen tua kepada Allah yang beri pen urang malam minta rezeki tua kepada Allah 5 rakaat 17 wate ternyata wate leh meninggal takalan yang beli di padupna ngak tak bayu papen kurunda. Yang kelih yang nasajan pegahli Nabi adalah amaluhu na amal alhamdulillah getanya mandum tatamang dalam gekuh leur kampung simetai tengah taman daripada taman syurga hana amai masya-Allah yang gekuh leur kampung simetai tengah apui daripada apui neraka nyan yang tak baca wate semayang manyet ya Allah baik nabi kamu dipertamang dalam apui neraka nabi kamu dipertamang dalam taman syurga yang simetai tengah gekuh leur kampung. Mudah-mudahan kita selalu berzikir nepegah dalam ayat la yastawi ashabun nar ashabul jannah, sekali-kali tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hazal Quran ala jabalin, sekiranya Al-Quran betul ya Allah kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah, nekalan gunung hancur meledak berantakan disebabkan takut kepada Allah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas, tapi Al-Quran lemputkan kepada gata manusia la'allahum yatafakkarun, sehingga gata bertatim semikir dan bertatim berzikir kepada Allah. Menyohan tatim semikir akai yang kagebi afala taqilun dalam ayat
pugata hana akai mun hantatem berzikir kepada Allah, Allah akan nekun fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban nelok surat ar-rahman ne ulang li Allah 20 saga dihitung geulang li Allah fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban nikmat Allah yang tehlom yang kata ingkari sehingga kata jiuh dengan Allah nauzubillah. Mudah-mudahan kita selalu berfikir dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tamlakai wa tarik jamang berselamat iman, selamat bahagia sampai padang mahsyar urut kiamat sehingga kita beruntunglah qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang tim jaga wate semayang, orang yang tim jaga zakat, orang yang tim jaga dan salawat dan sebagainya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Walaupun kedai samping kita hai tinjau masjid, kita tetap istiqamah, tetap saya ke masjid. Orang lain digoda dengan berbagai godaan, tetap ke masjid. Ajak saudara, ajak anak-anak lun bek tatlung dalam neraka. Mari kita semayang anak mertua. Tambah lagi Allah wujud ke anak yang soleh. Maka mari kita baca doa taleng jaro, mari sama-sama terhadapkan kiblat doa ke langit. Mari kita baca doa bi'u segala kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepu ampun dosa kamu, dosa kedua orang syik kamu, gure-gure kamu yang kegebimbing gedidik kamu dari ubud sampai raya. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, nepu jauh segala mara bahaya dan bencana atas kamu, keluarga kamu, kaum muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, nepu jauh segala mara bahaya dan bencana atas kamu, nepu ampun dosa kamu, baik dosa raya maupun dosa ubid, baik dosa yang kamu sengaja maupun dosa yang hana kamu sengaja. Ya Ghaffar, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, neberi ke kamu anak yang soleh, anak terlebih dalam agama. Ya Allah, neberi ke kamu isteri yang soleha, isteri terlebih dalam agama. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita Pak Bengah yang berbahagianya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita tunjuk dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kamu ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Nabi nikmat ridho ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang sesat. Waladhdallin, bukan jalan yang sesat. Waladhdallin, bukan jalan yang dimurkai. Amin diterima ya Allah. Semoga Allah tetap memberi keberkatan kepada kita. Maka marilah sama-sama Bak Bengah yang berbahagianya berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam jamaah dan Allah senang kepada jamaah. Allah paling benci orang yang mufarikah-farikah. Allah paling sayang orang-orang yang cinta kepada jamaah. Maka Allah sampai dalam kubur kita berdalam jamaah kuburan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.